Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Khairunisa, mahasiswi Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2016. Saya akan mempresentasikan spesies saya yang berjudul Implikasi Pendidikan Quran Surat Al-Hadid ayat 20 tentang sikap terhadap hidup dalam upaya menghindari perilaku ujub. Sebelumnya kita harus mengetahui bunyi Quran Surat Al-Hadid ayat 20 tersebut, yang dimana penggalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu walahu wazinatu wa tafakhurum bainakum fil amwali wal aulad. Al-ayah. Nah, dalam awal ayat Quran Surat Al-Hadid ayat 20 ini, Allah meremehkan kehidupan dunia hanyalah sebagai permainan, senda gurau, perhiasan, bermegah-megahan, dan ajang berbangga-bangga mengenai harta dan anak. Nah, permasalahan yang saya angkat di skripsi saya itu adalah dimana semakin hari manusia itu semakin sibuk dalam mencari harta. Padahal kehidupan dunia itu telah Allah ibaratkan sebagai permainan dan senda gurau. Ada kalanya menang dan ada kalanya juga kalah. Senang dan susah silih berganti. Kesenangan yang menipu, juga sedihnya adalah kesengsaraan yang sementara. Nah, namun itulah hakikat hidup. Globalisasi yang melanda dunia ini menyebabkan timbulnya pola pikir yang konsumtif, instan, dan hedonis, di mana gaya hidup tadi menimbulkan pola pikir materialis dan seni budaya sebagai ajang pertahanan eksistensi. Nah, dari pola pikir materialis tadi, itulah yang menyebabkan manusia menjadi gila akan harta. Sedangkan gila akan harta adalah salah satu ciri dari sifat cinta dunia. Sifat cinta dunia itu sangatlah berbahaya, karena Ibnu Qayyim menyatakan kunci segala kejelekan itu adalah cinta dunia dan panjang angan-angan. Nah, tadi kan Allah meremehkan kehidupan dunia itu dengan 5 hal, yaitu permainan, senda gurau, perhiasan, bermegah-megahan, dan berbangga-bangga dengan harta dan anak. Nah, yang akan lebih disoroti itu adalah dari kata wa tafakhurum bainakum fil amwali wal aulad, bermegah-megahan dan memperbanyak harta atau berbangga-bangga diri dengan banyaknya harta dan anak. Nah, dari dua hal ini, manusia bisa terjerumus ke dalam dosa yang bernama ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah sikap atau perilaku mengagumi diri sendiri. Nah, mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan dirinya. Lalu dia membanggakan dirinya dan menganggap remeh orang lain. Padahal Rasulullah bersabda yang artinya 3 perkara yang membinasakan, yaitu sifat bakhil yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan sifat bakhil kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Hasil penelitian yang saya dapatkan adalah yang pertama, seorang muslim jarang memiliki sifat hubbud dunia atau cinta dunia, karena Allah telah menilai rendah kehidupan dunia hanya sebagai permainan, senda gurau, perhiasan, bermegah-megah, dan berbangga-bangga mengenai banyaknya harta dan anak. Hasil yang kedua, yaitu dunia pasti akan hancur, sebagaimana halnya tanaman yang disiram air hujan. Pertama, ia pasti hijau dan segar, namun lama-lama akhirnya menguning, mengering, layu, hingga akhirnya hancur. Begitupun kehidupan dunia yang nanti pasti akan ada kalanya berakhir dan hancur, karena yang kekal hanyalah kehidupan di akhirat. Yang ketiga, di akhirat manusia akan menerima satu dari 2 kemungkinan balasan. Kalau tidak mendapatkan ridho Allah, maka sudah pasti dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Dan hasil yang terakhir adalah
dunia adalah kesenangan yang menipu, yang harus diwaspadai. Maka dari itu kita tidak boleh tergoda dengan indahnya dunia. Kita harus ingat bahwa kehidupan yang abadi hanyalah di akhirat. Di dunia kita hanya di dunia kita menanam kebaikan, dan di akhiratlah tempat kita memanen. Jika kita di dunia menanam keburukan, maka di akhirat pun kita akan memanen keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.